Halo, balik lagi sama saya. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba mereview singkat ya head unit yang saya pakai, yaitu merek Sansui tipe 5202i yang Obami ya. Nah, berikut untuk kelengkapannya, ada kabel, lalu untuk head unitnya sendiri. Nah, oke, yang pertama ini udah full touchscreen ya, ini ya. Untuk layarnya hampir 7 in ya, 6,95 in. Lalu untuk head unit ini dilengkapi juga dengan CD ya. Jadi kita bisa menonton video melalui CD, menggunakan CD ya. Nah, untuk seperti ini untuk tampilannya. Oke, setelah itu ada juga fitur ya, untuk USB. Nah, untuk USB ini kita bisa mendengarkan lagu atau video MP4 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk format video sendiri bisa menggunakan format MP4 atau FLAC ya. Nah, lalu untuk mendengarkan MP3 kita bisa melalui USB juga ya, dan lagu tersebut bisa dimasukkan ke folder ya. Kita bisa mendengarkan lagu dengan melalui folder, karena ada beberapa head unit yang tidak bisa dimasukkan ke folder ya. Jadi hanya di luar saja, di luar folder, tidak bisa dijadikan per folder. Tapi kalau untuk Sansui yang ini dia sudah bisa ya. Bisa untuk lihat gambar juga bisa. Seperti ini contohnya ya. Ya, ini untuk harga unitnya cukup murah, yaitu 700.000 ya. Lalu untuk fitur selanjutnya juga dilengkapi dengan Bluetooth telepon ya. Jadi kita bisa mengkoneksikan handphone kita ya ke head unit ini melalui Bluetooth, sehingga kita bisa melakukan panggilan telepon melalui head unit ya. Caranya seperti ini, kita pairing ke head unitnya, lalu kita masukkan pinnya yaitu 04 kali. Setelah itu tinggal di OK saja. Nah, kita juga bisa untuk melihat buku telepon ya. Buku telepon kita bisa cek dari sini, buku telepon yang ada di handphone ya, karena sudah terintegrasi melalui Bluetooth. Seperti itu. Kita juga bisa melakukan panggilan telepon. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Untuk melakukan panggilan USSD atau melakukan panggilan telepon keluar. Oke, untuk fitur selanjutnya ya, ini di sini juga dilengkapi dengan TV juga ya, bisa untuk menonton TV ya. Tapi ini untuk antena TV-nya tidak saya pasang, dan di belakang itu ada dilengkapi 2 buah antena ya, lubang untuk antena, yaitu antena untuk radio dan antena untuk TV ya. Nah, ini untuk radio seperti ini tampilannya. Cukup lengkap ya untuk fiturnya ya. Lalu kita bisa sambungkan juga untuk apabila ada kamera depan ya. Kamera depan kita bisa sambungkan ke head unit ini. Karena untuk head unit ini dia memiliki RCA yang sangat banyak ya di belakang ya. Lalu untuk equalizer ini juga cukup lengkap juga ya, frekuensinya dari 60 sampai 15.000 Hz. Lalu setelah itu kita juga bisa untuk setting ini ya, brightness dari head unit ini. Brightness ketika lampu mati atau lampu menyala kita bisa setting ya melalui illumination ya. Lalu kita bisa juga ganti logo ya, tapi nggak terlalu penting ya kalau ini ya. Logo tampilan awal ketika head unit Sansui ini dinyalakan, kita bisa ganti logonya seperti apa dan yang kita inginkan seperti apa. Tapi sayangnya hanya bisa ganti logo dengan logo yang sudah terdaftar saja di sini ya.
kita tidak bisa mengekspor logo misalkan dari hard disk atau apa gitu ya, tidak bisa. Oke, sekarang kita coba menggunakan fitur auto linknya ya. Ya bisa dibilang mirror link, tapi mirror link melalui kabel ya. Pertama kita download dulu untuk softwarenya di HP ya, namanya Vehicle Multimedia Entertainment. Ini di Play Store ya. Setelah itu kita install. Nah, setelah diinstal kita tidak perlu membuka ya, ini akan otomatis ya, otomatis terbuka ya. Kita colok saja kabelnya. Setelah itu akan ada peringatan seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Lalu dia akan mengkoneksikan secara otomatis dan unitnya sudah terkoneksi dengan head unit Sansui. Seperti ini. Ya, cukup mudah untuk mengkoneksikannya ya. Tapi sayangnya masih menggunakan kabel ya, bukan wireless. Tapi tidak apa-apa, menurut saya fitur ini ya hampir jarang saya gunakan. Oke. Kita juga bisa buka apapun yang ada di head unit ya, akan tersinkronisasi semuanya. Lalu kita coba buka Instagram dari head unit juga bisa ya, seperti ini. Oke, setelah itu untuk head unit ini juga dilengkapi dengan mikrofon ya, mikrofon internal ya, dan di belakang itu ada sambungan untuk mikrofon yang eksternal ya. Nah, lalu juga dilengkapi dengan satu USB lagi, tapi USB yang kabel ini yaitu hanya untuk charging saja. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.